Nihon no Kataro. Ya, sahabat senpai, jumpa lagi dengan saya, Yusron Iza. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Iya, senpai, sehat sih sehat, tapi kepala kami sedang pusing nih, karena kenaikan BBM. Kebijakan ini berat bagi dompet, berat bagi kepala, dan juga berat bagi hati. Dulu senpai kuliah S2, S3 di jurusan ekonomi kan? Waktu di DPR RI, senpai pernah juga ikut bahas sidang tentang APBN kan. Senpai juga pernah jadi dosen. Lalu senpai juga pernah lama di Jepang, menjadi kepala perwakilan di sana, menjadi kepala perwakilan di sana, dan juga menjalani kehidupan di sana. Nah, bagaimana senpai memahami masalah kenaikan BBM ini? Bagaimana pengalaman dan suasana di Jepang terkait masalah BBM? Cerita dong. Ya, betul sekali. Bahkan Menkeu kita, Ibu Sri Mulyani pun juga satu alma mater sebenarnya dengan saya. Dan saya kenal secara pribadi dengan beliau. Beliau juga tentu kenal dengan saya. Bedanya itu adalah beliau di Fakultas Ekonomi, saya di FISIP. Nah, lalu juga kami beda angkatan. Saya angkatan 78, beliau angkatan 81. Wah, jadi sampai kalau gitu senior ya? Ya iyalah. Bahkan saya itu saking seniornya juga sudah mulai mau meninggalkan dunia hitam. Wah, apa itu sampai? Ini yang di kepala saya ini kan warnanya sudah mulai putih. Ya, begitu ceritanya. Jadi tentang Ibu Menkeu kita, ya kami memang beda angkatan, beda jurusan, tetapi ada yang mempersatukan kami, yaitu kami sama-sama diasuh oleh Profesor Dorojatun Kuncoro-Jakti, mantan Menko Ikuin kita di zaman kabinet Ibu Mega. Nah, itu ceritanya. Jadi, Prof. Jatun itu memang orang hebat lah menurut saya. Semua kader-kader beliau itu jadi orang. Wah. Jadi, ada berapa sampai kader Pak Dorojatun itu? Ya, lumayan banyak. Nah, jadi kita misalnya tahu ada nama Faisal Basri, Hatib Basri, Muhammad Irsan, itu pernah di Pak JK dulu di kantor Pak JK waktu Pak JK Wapres, pernah juga pemimpin LPMI, Ibu Sri Mulyani, dan saya juga termasuk di dalamnya. Ada satu lagi, itu Bung Mahendra Siregar yang sekarang di OJK. Nah, saya memang beda, S1-nya saya di ekonomi, di FISIP, tapi di S2, S3 saya juga ambil ekonomi. Begitu ceritanya, gitu kan. Nah, lalu di samping kesamaan, apalagi beda sampai sama Ibu Sri Mulyani? Ya, bedanya itu barangkali beda retak tangan. Beliau jadi menteri, kita tidak. Wow, tapi barangkali belum saja sampai. Ya udah, kalau gitu tolong didoakan. Oh, tapi bukannya ini, sampai bukannya di bidang hukum. Enggak, itu hukum itu abang saya, Yusril. Saya ngerti sedikit hukum, tapi lebih banyak memahami masalah ekonomi. Oh, oke. Kalau begitu, bagaimana kisah BBM tadi sampai? Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang kebijakan, ya, pemerintah di dalam masalah BBM itu, kita harus mencatat bahwa setiap pembuatan kebijakan itu, termasuk juga kebijakan tentang BBM tadi, sebenarnya itu adalah masalah pilihan. Nah, tadi saya sudah menyebut ada beberapa anak didik Pak Dorojatun Kuncoro-Jakti, bahkan katakanlah kader khusus beliau. Nah, beberapa nama tadi sudah saya sebutkan. Barangkali ilmu atau isi kepala kami sama saja. Nah, tetapi kita harus sadar bahwa saat berhadapan dengan sebuah realita, ya, saat harus mengambil keputusan, orang kan harus mengambil atau menentukan pilihan. Yang berbedanya itu adalah masalah pilihan ini. Nah, di situ duduk masalahnya. Jadi mungkin orang bilang, Pak, kalau pilih kebijakan ini orang akan demo loh. Mungkin ada yang bilang, ya biarkan aja, demo saja gitu. Ya kalau saya pilih kebijakan ini loh, ya itu kan Bapak.
Bapak kan bukan pembuat kebijakan. Bahkan Bapak sekarang kan cuma YouTuber ya. Ya begitu. Nah, lalu kalau dengan Jepang, lalu gimana Senpai? Sabar. Tentang Jepang saya akan ceritakan. Tapi mari kita bercerita tentang BBM di negeri kita dulu. Ya, Senpai, tapi kan pemerintah naikkan harga BBM loh, Senpai. Mau ngantar anak sekolah pakai motor juga pusing kepala saya, bensin mahal. Nah, sama juga ya dengan kenaikan minyak goreng kemarin juga. Itu saya seringkali merasa orang-orang yang di atas sana tidak mengerti. Ya mungkin bukan tidak mengerti, mereka mengerti. Tapi kembali ini masalah pilihan. Iya Senpai, ya dulu waktu masalah minyak goreng, ada emak-emak yang tiba-tiba bikin demo masakan di YouTube. Demo masakan tanpa pakai minyak goreng. Emak-emak itu bilang, kenapa sih rakyat tidak bisa makan yang bukan digoreng? Ya dia tidak tahu Senpai, padahal saya ini kan penjual tahu goreng dan combro. Memangnya saya harus jual tahu pepes atau combro pepes atau nasi rebus? Nah, masalahnya di situ, Senpai. Bahkan kalaupun juga, katakanlah tadi kami tetap jualan, kalau kami naikkan harga, combro kami nggak laku, nasi goreng kami nggak laku. Kalau kami tidak naikkan harga, keuntungan kami berkurang. Nah, sama Senpai, seperti kenaikan BBM ini, kami kan sebenarnya rakyat kecil itu termiskinkan. Nah, lalu gimana ceritanya, Senpai? Nah, kita akan bicara tentang masalah BBM itu. Saya ingin menjelaskan masalah ini. Walaupun saya YouTuber, tentu saya tidak bermaksud memprovokasi orang. Saya ingin negeri kita tenang, rakyat paham, dan kita hidup secara lebih damai. Nah, perlu dijelaskan pertama itu begini, diluruskan dulu, bahwa pemerintah sebenarnya tidak menaikkan harga BBM. Yang terjadi itu adalah pemerintah mengurangi subsidi BBM. Poinnya di situ. Jadi kita ambil percontohan sajalah. Ini angka sebuah permisalan. Sekiranya kemarin harga 1 liter BBM itu 10.000. Pemerintah subsidi 4.000. Rakyat kan membayarnya 6.000. Itu harga BBM 6.000. Padahal harganya 10.000. 4.000-nya itu dibayar oleh pemerintah. Nah, sekarang ini kan pemerintah mengurangi subsidi itu. Saya tidak bisa mensubsidi 4.000 dah, 2.000 aja lah. Nah, dengan demikian otomatis kan BBM yang 6.000 tadi menaik jadi 8.000. Nah, di situ inti masalahnya di situ. Jadi pemerintah naikkan BBM tidak. Yang betul itu adalah pemerintah mengurangi subsidi. Yang dengan demikian beban yang semula dipikul oleh pemerintah itu menjadi beban yang dipikul oleh rakyat. Iya, Senpai, tapi kan ini pemerintah aneh ya. Kok naikkan BBM pada saat harga minyak dunia sedang turun? Ya, memang itu juga sebuah cerita yang harus kita bahas dan kita pikirkan. Ya, Senpai, aneh juga. Kita misalnya membeli minyak mentah, crude oil dari Timur Tengah atau dari mana, kita refinerinya di Singapura. Kenapa tidak refineri di dalam negeri? Mungkin harganya lebih rendah, rakyat juga dapat pekerjaan. Ya kembali, itu masalah pilihan, dan juga mengapa tidak memilih itu barangkali ceritanya juga panjang, barangkali perlu investasi yang besar dan seterusnya. Nah, ini masalah itu kita akan bahas di lain kesempatan. Sekarang ini kita berbicara tentang masalah kenaikan BBM itu. Tadi saya katakan perang Rusia Ukraina. Nah, di situ Senpai, kan kabarnya harga BBM dari Rusia itu lebih murah 30%. Mengapa pemerintah tidak beli dari sana saja? Nah, inilah kembali kalau kita bicara tentang pilihan, memilih itu tidak sebegitu mudahnya. Banyak faktor-faktor yang harus dipertimbangkan di luar perhitungan-perhitungan ekonomi itu sendiri. Oh, apa itu Senpai? Ya, termasuk juga katakanlah masalah-masalah di dunia diplomasi kita, masalah politik, hubungan internasional dan seterusnya. Nah, kalau kita beli minyak dari Rusia misalnya, memang lebih murah 30%. Bahkan G20 pun saat ini sedang berjalan. Nah, kemarin saya baru saja pulang ke kampung saya di Belitung sana. Wah, banyak tamu-tamu asing sudah mulai mendarat di sana. Kita
menjadi tuan rumah bagi G20. Nah, kalau kita beli minyak dari Rusia, apakah dicemburutin oleh negara itu negara ini? G20 bisa katakanlah amburadul, sehingga pemerintah barangkali yang menahan dirilah setidaknya sehingga tidak membeli dari Rusia itu. Jadi ini persoalan-persoalan pilihan yang memang banyak. Nah, bahkan kalau tadi tentang masalah pengurangan subsidi, pemerintah bisa saja secara teoretis tidak mengurangi subsidi. Udah, bayar saja subsidi seperti semula. Ya. Tapi akibatnya kan, kalau kita membayar subsidi, cadangan devisa kita juga akan berkurang. Kalau cadangan devisa kita berkurang, ya secara otomatis nanti kepercayaan atau nilai tukar rupiah pun juga akan menurun. Kalau nilai tukar rupiah menurun, berarti kan daya beli rupiah itu juga turun. Itu namanya terjadi inflasi. Oh, gimana jelasnya inflasi itu sampai? Ya, itulah menurunnya daya beli uang. Kalau tadi beli combrok, pakai duit 5.000 dapat 1 combrok. Nah, sekarang untuk beli combrok harus pakai duit 10.000. Ya, tandanya tuh inflasinya 100%. Naik, daya beli uangnya turun. Nah, jadi bisa saja tadi demi harga BBM stabil, ya, yang dengan BBM stabil pemerintah tidak dengan BBM stabil harga-harga juga cenderung tidak naik. Gimana supaya stabil? Ya tadi disubsidi. Nah, tetapi kan saya sudah katakan, mensubsidi BBM memang harga BBM akan tetap stabil, yang dengan begitu juga berarti harga cenderung tidak naik. Nah, tapi masalahnya tadi kan sudah saya katakan, kalau pemerintah terus mensubsidi BBM, itu cadangan devisa akan turun, nilai rupiah turun, daya beli turun, juga ujung-ujungnya inflasi. Nah, ini kan masalah pilih yang mana, gitu kan? Iya, tapi bagaimana sampai kalau gitu kita tutup saja, nggak usah ngimpor, kita swasembada saja. Ya, tentu masalah membangun kekuatan sendiri itu amat penting. Di zaman Bung Karno dulu, zaman saya masih kecil, tahun 60-an, ada berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, gitu kan. Swasembada pangan mungkin bisa kita lakukan, tapi kan tidak mungkin swasembada BBM. Tidak mungkin swasembada suku cadang sepeda motor, nggak ngimpor, nggak jalan sepeda motor kita itu. Nah, jadi ini kembali tadi masalah apa namanya pilihan itu. Ya, tapi kan bisa saja sampai kalau begitu itu kan dikontrol masalah kenaikan harga itu, ya alias juga masalah katakanlah turunnya nilai tukar rupiah itu kan bisa dikontrol pakai ini kebijakan fiskal yang kita tempuh, misalnya dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga, tarik ulur lah situ. Ya, itu tentu itu salah satu pilihan, walaupun itu kita harus lihat detailnya gimana di dalam pelaksanaan. Lebih dari itu, bahkan pemerintah juga bisa mengeluarkan surat berharga, surat utang berharga, dan itu kita keluarkan. Saya bulan Mei kemarin pergi ke Tokyo sana. Oh, itu dengar cerita di sana bahwa samurai bond itu laku keras, diminati oleh Jepang. Kita juga mengeluarkan surat berharga itu, tapi sama juga. Artinya kita ngutang kan? Dan di situ pasti ada bunganya juga. Kita jualnya sekian, nanti harus ini belinya berapa. Nah, bahkan ya kalau tadi kita mengontrol katakanlah suku bunga, dinaikkan saja suku bunga. Dengan begitu kan orang akan cenderung menyimpan uang di bank, bukan investasi. Ya, oke. Tapi kalau harga barang justru naik, terutama sekali tadi barang-barang yang ada komponen impornya, terutama sekali karena di dalam barang-barang industri kita itu lokal konten kita masih amat rendah. Nah, kalau seandainya tadi harga barang sedang naik, ya barang-barang yang ada komponen impor, dan pada saat yang sama kemudian uang juga susah. Nah, itu justru akan mengundang demo besar. Itu berisiko meledak. Jadi pada akhirnya di dalam memilih itu, tentu para pembuat kebijakan dia ngitung kalau ambil ini lalu bagaimana, kalau ambil itu bagaimana. Saya yakin bahwa mereka akan mengambil pilihan yang kurang lebih itu seimbang antara satu sama lain. Jadi bebannya itu dibuang ke sana berapa, buang ke sini berapa.
Nah kalau buang sana sekian, buang sininya sekian bagaimana? Kalau dirubah komposisinya bagaimana? Itu pasti sudah dihitung. Itu kembali masalah apa namanya pilihan tadi, masalah bagaimana kita membagi-bagi beban itu. Nah sampai kan bisa saja pemerintah misalnya mengurangi infrastruktur, IKN misalnya. Mengapa nggak dikurangi saja? Nah kalau IKN itu jangan tanya kepada saya, itu tanya pada pembuat kebijakan. Toh saya hanya YouTuber katanya tadi. Jadi, nah itu, jadi kita harus apa namanya melihat suasana itu secara ini. Bagaimana sebenarnya logika pemerintah itu? Nah, jadi memang bisa saja terjadi. Sebenarnya negara itu kebijakan keuangan itu kan sama saja dengan kebijakan keuangan rumah tangga. Bapak punya gaji sekian, nah uangnya pas-pasan. Tiba-tiba bapak mau memperluas dapur rumah. Nah tiba-tiba ibu mau beli tas baru, mungkin Hermes tasnya, mungkin apa LV atau nggak tahu lah saya. Ini karena bapak tadi mau memperluas teras rumah atau menambah luasnya dapur, dan ibu mau beli tas tadi, akibatnya apa? Uang jajan anak terganggu. Nah ini masalah. Dengan uang jajan anak terganggu, anak mulai ribut. Nah semacam itu yang terjadi. Syukur kalau seandainya hanya uang jajan anak yang terganggu. Tapi bagaimana kalau sampai uang sekolah anak nggak terbayar kan? Gara-gara beli tas, gara-gara bikin teras rumah. Nah sampai juga anak nggak diantarkan ke sekolah naik motor karena harga BBM-nya mahal. Nah ini tentu merupakan permasalahan apa namanya yang tentu harus dipertimbangkan secara lebih baik. Nah, sampai kalau begitu saya mau tanya deh, kalau Jepang itu gimana sih? Nah, pertanyaannya kan. Nah, memang kalau kita membandingkan sesuatu itu tidak bisa Indonesia dan Jepang itu dibandingkan secara persis, ya. Sama dipersamakan. Kata orang membanding itu ya apel dengan apel, jangan apel dibanding sama tiang listrik, nggak nyambung gitu. Nah, kalau di Jepang itu paling tidak ya, kantong orang Jepang beda sama kantong kita. Income mereka beda dengan income kita. Nah, tapi kalau ininya minyaknya sendiri gimana? Sampai iya juga beda. Nah di Jepang itu hanya dikenal dua jenis minyak. Ya, di kita mungkin disebut RON sekian 95, 98. Tapi sejak zaman saya sekolah dulu sampai sekarang kemarin juga ya untuk tayangan ini saya nelpon ke Tokyo sana. Kontak mantan driver saya tanya berapa harga bensin. Nah dari dia dapatlah harga bensin. Di Jepang itu hanya dua sejak zaman saya sekolah sampai sekarang, yaitu high oct, ya, oktan tinggi, dan regular. Di kita kan ada Pertalite, ada Pertamax, ada segala macam lah. Nah, lalu harga tertinggi BBM di Jepang berapa sampai? Ini sesuai pencatatan saya atas data yang saya terima dari tadi teman saya di Tokyo sana. Itu harga per liter bensin tertinggi di Jepang itu adalah 186 yen. Jadi kalau di kurs ke kita kurang lebih itu 19.356 rupiah. Nah, itu tertinggi di Jepang. Tertinggi di Indonesia berapa? Sampai tertinggi di Indonesia itu 15.900. Nah, terendah di Jepang bagaimana? Terendah di Jepang itu 175 yen alias 18.212 rupiah. Di kita 10.000. Lah, kalau gitu hebat dong kita sampai Jepang lebih mahal. Iya, saya katakan tadi tidak bisa dibanding persis seperti begitu. Kantong orang Jepang beda dengan kantong kita. Gaji mereka lebih tinggi dan seterusnya. Nah ini kan sama juga pada akhirnya seperti kita bercerita tentang hutang. Oh, hutang kita lebih kecil lah daripada hutang Jepang itu. Cuman sekian. Iya, jangan dibanding kayak begitu. Coba dilihat kesanggupan Jepang membayar hutang misalnya dibanding kesanggupan kita sama apa tidak? Ya beda di situ. Nah, lalu hutang Jepang sekian, piutang dia berapa? Tagihan dia. Ya, jadi surat berharga orang negara lain yang dibeli dia berapa misalnya? Itu kan harus dilihat begitu. Tidak boleh hanya ngelihat nyocol angka begini lalu angka ini dengan ini lalu sama. Tidak bisa begitu. Jadi keadaan memang berbeda. Nah, apalagi yang beda
sampai paling tidak orang Jepang itu kan pembayar pajak yang baik. Kalau tidak salah dia 51,6% orang Jepang itu membayar pajak terbaik, dan Jepang menjadi negara dengan rakyat pembayar pajak terbaik kedua di dunia. Nah, di kita yang bayar pajak itu kan mungkin di bawah 10% atau sekitar 10% itu. Jadi keadaannya memang berbeda gitu dibanding dengan kita. Nah, lalu di Jepang ada demo, sampai kemarin harga bensin di Jepang naik juga ya, naik. Saya tadi ngecek kan berapa harga bensin tertinggi. Saya bilang saya kontak ke Tokyo, itu dapat harganya sekian. Dibanding sebelumnya itu memang ada kenaikan sekitar ya antara 30 sampai 40 yen per liter. Tapi demo tidak. Lalu kenapa nggak demo Jepang? Inilah kadang-kadang menariknya. Sebenarnya kan yang membuat orang demo itu bukan masalah tadi berapa tingginya harga BBM itu, tapi itu menjadi beban bagi mereka ataukah tidak. Bagi orang Jepang dengan duitnya yang relatif lebih ini dari duit kita, itu tidak menjadi beban yang terlalu besar. Apa perlunya demo? Yang kedua juga adalah masalah transportasi sebenarnya. Nah, kita lihat kenaikan BBM di Indonesia, itu orang ngantri di pom bensin itu kelihatan bahwa sebenarnya lebih terasanya itu di dalam transportasi umum, public transportation. Nah, pemerintah misalnya mengatakan, ya itu kita mensubsidi orang-orang kaya yang punya mobil. Sebenarnya enggak, saya kira enggak juga. Banyak juga yang punya Avanza lama misalnya, ya, yang juga beli bensin. Nah, jadi kalau pemerintah katakanlah tidak mau mensubsidi bensin atau bahan bakar untuk orang-orang kaya yang punya mobil, idealnya pemerintah membangun sistem transportasi yang baik. Jadi public transportation itu yang disubsidi. Itu semua, siapapun juga naik kereta api misalnya biayanya murah, bahkan gratis sekiranya mungkin. Nah, kalau itu yang ditempuh, tentu keadaannya akan lebih baik. Kenaikan harga bensin mungkin tidak akan mengakibatkan demo. Paling tidak, kenaikan bensin itu tidak akan mengakibatkan mobil-mobil antri di pom bensin, motor-motor antri di pom bensin. Di Jepang itu tidak terjadi. Kenapa sampai? Ya orang naik MRT, ya, naik Shinkansen dan seterusnya. Nah, kalau mobil, ya itu relatif lah. Kalau orang di Tokyo, makanya orang Jepang itu, Tokyo dan Osaka dan pada umumnya lah, cenderung lebih slim, perut tidak buncit, ya kenapa? Banyak jalan kaki. Nah, di kita ini kan orang naik mobil terus. Nah, naik mobil orang Indonesia malas ya. Saya tidak mengatakan begitu, barangkali karena sistem transportasi kita nggak baik. Nah, sebagai akibat sering duduk di mobil, perut pun tambah buncit. Nah, saya pun lagi berusaha mengempeskan perut juga gitu kan. Nah, di Jepang jalan kaki. Yang di Tokyo itu hampir sebagian besar orang yang tinggal di Tokyo itu tidak punya mobil. Saya dulu zaman mahasiswa, saya punya mobil, tinggal di kota Tsukuba, 45 menit kurang lebih dari Tokyo. Nah, sampai selalu naik mobil. Ya, kalau di kota Tsukuba sih yang begitu kecil naik mobil. Tapi kalau ke Tokyo, enggak naik mobil saya. Mungkin saya bawa mobil selama 13 tahun ke Tokyo itu tidak lebih dari 13 atau 15 kali. Lalu gimana? Saya naik mobil itu dari rumah saya sampai ke stasiun kereta api terdekat. Parkir mobil di lapangan parkir stasiun itu, lalu saya naik kereta api. Udah masuk Tokyo itu connectingnya amat bagus dan seterusnya. Nanti pas pulang, nah itu turun di stasiun tadi, baru saya mobil saya ke rumah. Jadi naik mobil pribadi itu sedikit sekali dilakukan oleh orang-orang di Jepang pada umumnya, dan bahkan saya katakan tadi orang yang tinggal di Tokyo itu sedikit sekali yang tidak punya mobil, nggak ada duit sampai, bukan begitu. Mereka masalah transportasi umumnya itu baik, lalu juga mereka juga berpikir tentang lingkungan, ya. Kalau pakai mobil, pakai motor seperti Jakarta ini kan paru-paru kita juga ya mungkin terganggu, tapi tidak boleh menyalahkannya pakai motor, pakai mobil. Solusinya, pilihannya itu tidak ada. Nah, jadi kembali tadi masalahnya itu bahwa sistem transportasi adalah kunci. Dan dulu ada kawan saya, seorang ahli tata kota, dia mengatakan sebenarnya zaman Pak Harto dulu itu publik transportasi kita seharusnya sudah dibenahi gitu. Nah, saya baru saja beberapa minggu yang lalu ke Kuala Lumpur, tapi sebelum itu juga saya sering ke Kuala Lumpur.
Itu Kuala Lumpur pun negara tetangga kita yang kurang lebih samalah, kurang lebih level dengan kita. Itu sistem transportasi umum mereka itu amat baik. Connecting kita amat baik. Nah, alhamdulillah memang di kita sudah mulai ada itu MRT, ada LRT dan semacam. Tapi kan connectingnya masih tidak bagus lah gitu. Katakanlah saya mau pergi ke suatu tempat, naik MRT atau naik LRT, pas turun tuh bingung saya kan. Ini mau nyambung pakai apa gitu. Nyari taksi juga, nunggu-nunggu taksi. Nah, katakanlah kita mau ketemu orang, masa tadi udah pakai baju batik, pakai apa bagus-bagus mau ketemu orang, ya tiba-tiba misalnya harus manggil Gojek. Ya tentu saya tidak mengatakan Gojek itu jelek, buruk, tetapi sesuai dengan keperluan kita mau ketemu orang, masa saya naik Gojek misalnya karena ini mau ketemu si A si B, kecuali untuk keperluan lain misalnya. Nah, jadi itu problem-problem yang kita hadapi. Saya kira itulah yang menyebabkan mengapa kenaikan BBM itu mengakibatkan demo tadi. Itu kuncinya itu adalah karena public transportasi kita yang tidak baik. Ya, jadi idealnya masalah transportasi itu kita benahi dulu. Kita lihat misalnya, katakanlah ini Jabodetabek ya, bagaimana orang dari Bogor, dari Bekasi dan seterusnya itu untuk bisa masuk ke Jakarta dengan baik. Nah, di Tokyo, bahkan termasuk saya dulu zaman mahasiswa, saya tinggal di kota Tsukuba, saya tinggal di luar Tokyo. Nah, tetapi kan ada kereta cepat, bukan Shinkansen, bukan kereta peluru, enggak, kereta cepat secara medium lah kecepatannya itu. Nah, masuk ke Tokyo itu ada apa namanya, kereta api yang tersedia. Nyampai di Tokyo itu ada, mau jalan di dalam Tokyo itu sudah jelas, connectingnya itu ada. Yang paling umum digunakan itu jalurnya itu melingkar, itu adalah Yamanote Line, Yamanote Sen. Jadi saya mau pergi kemana pun juga, ya udah naik itu. Mutar mau ke Ginza mau kemana, tapi Pak ini ada bukan yang Ginza loh, ada connectingnya itu ada. Nah, di kita kan sudahlah tadi orang dari katakanlah Bogor, dari Bekasi dan lain-lain susah mau masuk ke Jakarta. Kalaupun dia bisa masuk Jakarta, lalu setelah masuk Jakarta ini mau bagaimana gitu. Nah, jadi saya juga melihat keadaan di Australia ya, di Sydney. Dulu istri saya tinggal di luar kota di Sydney sana. Jadi untuk masuk ke Sydney itu harus bayar. Kalau enggak ya taruh mobil di mana. Nah, tetapi kalau tadi katakan orang enggak mau bayar taruh mobil di mana, itu sistem transportasi umum di dalam Sydney itu bagus. Nah, di kita kan enggak mungkin. Udah kalau nggak mau bayar taruh mobilnya di sana, gitu ya. Lalu kau jalan kaki. Ini kan bukan jawaban atas masalah yang dihadapi. Nah, sehingga di sinilah saya kira kita harus ke depan ini lebih menggiatkan, menggalakkan pembangunan transportasi di dalam DKI itu sendiri juga maupun ke daerah-daerah lain seperti dari Bogor, Bekasi dan seterusnya ya untuk masuk ke DKI itu. Nah, sejauh ini kan kita pakai istilahnya ganjil genap. Nah, beberapa bulan itu sangguplah ini kan menyelesaikan masalah. Tapi kan bagi orang yang punya duit, dia beli mobil satu lagi. Nah, kalau dia sudah punya mobil dua, dia nak mau mobil, barangkali bisa diurus ke kepolisian. Tadi yang genap dijadikan ganjil. Itu kan tidak menyelesaikan masalah. Dulu juga kita pakai 3-in-1. Ya ada itu apa namanya itu KD juga disebut KD kalau nggak salah. Ya udah bayar KD, naikkan di mobil itu. Nah, kebetulan saat itu belum ada corona, jadi masih berani menggunakan KD. Kalau sekarang nggak berani orang kan. Nah, jadi itu bukan jawaban bagi masalah-masalah yang dihadapi sekarang ini. Nah, kalau kita bicara tadi bagaimana tentang katakanlah daerah-daerah sekitar Jakarta, Jabodetabek, sebenarnya ideal sekali bahwa ide Jakarta Raya yang dulu pernah ada, itu kita bangun, kita hidupkan kembali. Ya dulu di Tokyo, kalau tidak salah, zaman Pak Ishihara Shintaro menjadi gubernur Tokyo, itu betul-betul gubernur itu powerful, jadi dia bahkan ya mungkin semacam selevel menteri, di mana dia bukan saja hanya mengatur masalah Tokyo itu sendiri, tapi tadi daerah-daerah sekitarnya itu juga dia punya wewenang. Di kita kan masalahnya tidak begitu. Dalam urusan katakanlah MRT atau LRT, persoalannya itu apa bisa masuk misalnya ke Banten sana. Dulu kan mungkin perjanjiannya tidak dengan Pemda Banten kan, tidak dengan Pemda Jawa Barat kan, di Bogor dan segala macam itu. Nah, itu perjanjiannya dengan Pemda DKI. Bagaimana kita harus katakanlah memperluas itu. Nah, sehingga saya rasa itu ide Jakarta Raya itu perlu kita pikirkan kembali
untuk katakanlah mungkin diterapkan. Nah, ada hal juga yang penting dicatat di sini. Tadi saya ada sedikit menyinggung IKN, sedikit sekali saya singgung, itu masalah yang sensitif ya, jadi saya menyinggung sedikit, tapi ada yang bagus tentang IKN ini. Nah, dalam kaitan transportasi ini, saya rasa amat ideal apabila IKN itu yang pertama kali dibenahi itu adalah itu masalah transportasi. Jalan dibuat, katakanlah angkutan publik MRT itu disediakan. Tentu di luar itu juga tentu masalah pipa gas, pipa air, listrik itu diselesaikan dulu. Selesaikan dulu itu, baru bikin bangunan. Jangan bikin bangunan dulu, ini baru dibangun belakangan. Jika itu pola yang ditempuh, akan sama. Kita akan mengulang apa yang terjadi di Jakarta ini. Nah, bicara tentang, bagaimana sampai itu masalah tadi transportasi. Ya, kalau mau ajak saya, nanya saya, di Jepang sana gimana? Ada yang besar, insya Allah saya sanggup melaksanakannya. Nah, tapi itu gimana sampai ide Jakarta Raya tadi? Nah, kalau itu jangan tanya saya, tanyalah abang saya, Yusril, dia ngerti itu tentang itu. Bahkan kemarin dia pernah mau mencalonkan diri menjadi gubernur DKI, entah bagaimananya kecelakaan di tengah jalan sehingga dia tidak jadi maju. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan, ya, bahasan kita tentang kenaikan BBM di Jepang dan di Indonesia, dan kita juga mencoba menariknya dengan masalah transportasi, karena BBM dan transportasi itu memang saling bertali temali. Saya kira kita harus mengakhiri pertemuan kita di sini. Sudewa, mata, aimasho. Nihon no Kataro!